Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius yang singkat. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan yang mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang lain lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Lama sesudah itu ia pulang. Tuan hamba-hamba itu pulang. Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba-hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Lalu kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal-hal kecil. Maka aku akan memberikannya kepadamu tanggung jawab hal-hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah Injil yang pendek, panjang, tetapi saya sunat jadi pendek. Tanpa mengurangi sebuah cerita ini, tetapi intinya sama, yaitu tanggung jawab. Bapak Ibu, kalau diberi tanggung jawab, apa yang harus kita lakukan? Harus dijalankan, dijawab. Tanggung jawab, harus dijawab. Nah itu adalah, lalu terjadilah kontak tanggung jawab. Saya teringat akan sejarah perang Pasifik sesudah selama Perang Dunia Kedua. Yang saya maksud adalah Jepang. Ada tanggung jawabnya di sana. Jepang mempunyai tanggung jawab besar ingin menyatukan Asia Raya. Dari Asia, Papua Nugini, terus itu Papua, terus Indonesia, Filipina, Malaysia, terus sampai Tiongkok, Korea, lalu Jepang. Itu kerajaan sendiri menurut Jepang. Dan ini harus diperjuangkan. Melebihi soal imperialisme, kapitalisme di Barat dan di Amerika. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Jepang lalu menyerang Pearl Harbor, perang berantakan Pearl Harbor. Wah, senang, pasti dia keok Amerika. Selanjutnya menyerang yang lain, Papua, dan seterusnya. Dan akhirnya kalah. Lalu dipegang Jepang itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini adalah tanggung jawab Jepang untuk menyatukan, supaya tidak kena caplok sana-sini. Tanggung jawab ini besar. Saya yakin ini tanggung jawab, tetapi harus diukur kemampuan kita. Kemampuan kita melawan Amerika, itu negara besar. Pandangan Jepang kalau sudah dibom,
pelhabur, keok. Ya. Belum tentu di sana-sana masih ada. Bapak Ibu sudah jarang terkasih, akhirnya Jepang terseok-seok juga, kalah perang, tenaganya sudah kurang, pasukannya perang, lalu rakyatnya sendiri, waduh, udah bolak-balik dibom oleh Amerika, sana sini di Jepang itu. Tapi akhirnya juga singkat kata bahwa Jepang menyerah 2 bom atom. Apa yang dipelajari dari balik tanggung jawab ini adalah kita boleh bertanggung jawab. Kita mungkin anak pertama, harus bertanggung jawab terhadap adik-adik kita, terhadap orang tua kita. Tapi tenaga kita harus semangat. Ya, memang harus semangat, berjuang. Tapi kalau sudah mentok, menyerah, harus pasrah, harus sadar bahwa tenaga kita cuma sekian. Jepang harus sadar bahwa tenaganya cuma sekian. Meskipun dengan kamikaze, bunuh diri, rakyat sudah keok semacam itu. Tapi tetap saja pejuang harus mati-matian. Kalau tidak sampai habis lebih baik mati daripada disiksa, dijajah dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, ini harus disesuaikan dengan tanggung jawab itu. Kalau memang anak pertama tidak mampu, ya sudahlah, serah. Nanti pasti ada yang lainnya. Tidak selalu tanggung jawab itu diemban oleh anak pertama. Meskipun dalam silsilah kita, anak pertama harus bertanggung jawab. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah kisah dari pekerja-pekerja tadi. Mereka yang diberi 5 talenta oke, semangat. Yang 10 talenta mungkin oke. Yang 2 talenta masih semangat. Tapi yang 1 talenta, lah inilah. Yang menyembunyikan, aduh Tuhan saya seperti ini. Mengambil hasil dari yang tidak ditanam, ambil hasil yang tidak dikelola, maka ya karena dia jahat maka dia saya letakkan ini talenta Tuhan, silakan Tuhan ambil. Maka dia pun juga disiksa oleh tuannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita memang mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lingkungan kita. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat, terhadap lingkungan. Banyak tanggung jawab kita. Mungkin masyarakat di desa, di pelosok-pelosok sana, Ponorogo, Slaung, Tumpak Kepuh, apalagi. Tidak ada apa-apanya orang di pojok gunung, orang tahu apa. Ya, tanggung jawabnya ya kecil seperti itu. Hanya dirinya dan keluarganya, ya, tidak ada yang lain. Hanya bekerja, makan, terus tidur. Tidak ada alat-alat yang lain. Kita, banyak kita. Di kota ini sangat apa saja memungkinkan. Maka Bapak Ibu, kita lebih besar daripada mereka. Kita mempunyai tanggung jawab 10-10 semua. Harus dikembangkan talenta-talenta ini. Maka tadi kemarin ada wisuda dari Dharma Cendika. Wisuda itu adalah orang-orang yang sudah lulus, orang-orang yang ambang lulus. Kalau dia lulus, dia adalah orang-orang yang berjasa, orang-orang yang sudah berhasil. Ini orang harus diingat-ingat, ini orang berhasil. Orang ini boleh dikatakan sudah ngempet selama 4 tahun untuk menjadi sarjana. Mulai tahun 1 yang pertama sampai tahun ke-8.
mungkin ke-9 nanti. Harus ngempet, belajar, harus belajar. Mereka yang tidak punya tanggung jawab, ya santai, santai. Diam-diam saja, maca koran, kayak wong gede maca koran. Baca pelajaran-pelajarannya sendiri, dikembangkan sendiri ilmunya. Lalu pura-pura, wah mau belajar, iya belajar. Tapi sebelum belajar main HP dulu, HP 10 menit lah nggak apa-apa. Tapi 10 menit kok TikTok kok bagus, ya 10 menit lagi, 20 menit, ya 30 menit. Akhirnya nggak belajar. Aduh males, ngantuk, habis makan soalnya ngantuk, tidur saja. Biasa seperti itu. Tapi mereka yang harus kuat, harus ngempet. Diajak teman, ayo, waduh enggak mau, saya mau belajar. Tapi ingat, waduh saya belum doa, saya doa dulu, rosario. Rosario habis, loh kok ngantuk, kriyip, aduh mati yang ngantuk. Enggak jadi belajar. Lebih senang berdoa terus saya daripada belajarnya. Karena doa gampang, tapi belajar sulit belajar. Bapak Ibu sudah jarang, ini pengalaman-pengalaman yang dialami oleh frater-frater, oleh kami semua yang mahasiswa seperti itu. Itu hal yang lumrah, tapi harus kuat, harus banting tulang, harus kuat. Kuliah, genjot sepeda, harus kuat seperti itu. Tugas dikerjakan dengan baik, sebelum tugas selesai, belum makan. Harus seperti itu. Tugas belum selesai, alah santai, generasi rokokan dhisik, ngopi dhisik. Tanggung jawabnya di mana? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bukan berarti saya melepaskan hal-hal semacam itu, tapi tanggung jawab harus diutamakan. Kita mahasiswa harus belajar dan diutus oleh kota tertentu, oleh masyarakat tertentu, oleh mahasiswa, oleh bapak ibu tertentu untuk belajar. Kalau belajar ini sukses, itulah belajar. Tidak sampai keluyuran ke sana, ke mal-mal. 4 tahun harus ngempet. Setelah 4 tahun, belak, monggo. Itu kebebasan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya kadang-kadang mengatakan bahwa selamat datang para penganggur. Saya tulis besar, selamat datang para penganggur. Karena banyak yang nganggur santai. Maka ilmu di kalangan mahasiswa minim. Kecuali orang-orang yang lain yang sadar akan betul. Ini sadar. Itu saya acungi jempol, 2 jempol bahkan. Sadar akan seperti itu. Maka belajar. Tapi yang lain sebagian besar alah amblek. Ilmunya kecil. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ayo mari semangat untuk menjelajah ilmu kita, untuk masa depan kita, untuk generasi yang akan datang. Katanya generasi milenial harus kita kembangkan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak perlu takut akan kondisi-kondisi ini. Seperti wanita tadi dalam bacaan pertama, gadis, kecantikan, kebohongan itu. Bohong cantik, sia-siaan itu. Wong mesam berai sampai 2 jam. Tapi kalau untuk belajar, alah ngales. Ndelok anu aja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, gadis tadi menggambarkan kita sebetulnya. Menggambarkan kita bijaksana, selalu mengemban tugas, dikerjakan tugas itu dengan sebaik-baik, menyenangkan suami, menyenangkan istri, menyenangkan anak-anak, dan itu dikembangkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita adalah anak-anak terang,
anak-anak cahaya, anak-anak siang. Kita dipanggil untuk mewartakan kondisi-kondisi kita yang terbaik. Berilah masyarakat ini kondisi-kondisi yang terbaik. Jangan menambah masyarakat ini amblek, males-malesan, ngebut-kebutan, senengane ngebut, setelah pulang kesel ngono ta. Wis kesel, golek kesel. Ngebut tubrukan. Ya hampir mati. Ya wis hampir mati ngene ae. Enak gak sekolah, gak kuliah, gak opo-opo. Saya sakit kok, buan saya gembos, buan saya ini. Tugas diberi tugas mama, diberi tugas papa. Suruh mengantar ini, suruh mengantar itu. Maka males kuliah. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita ingin lulus, kalau kita ingin menyiapkan masa depan, harus segera kita lakukan itu. Ayo, kita anak-anak terang, kita tidak bisa hidup di dalam kegelapan seperti pemuda-pemuda lain. Pemuda-pemuda lain seperti itu, kita harus berbeda, harus berani mewawat ke depan. Cakrawala depan kita sudah di ambang pintu. Kita bisa melestarikan hal itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita siap siaga untuk menyongsong masa depan. Karena waktunya pendek. 70 tahun, 80, paling-paling ya 60 tahun usia kita. Kita beri warna yang berwarna-warni untuk kegembiraan masyarakat ini. Kegembiraan diri kita, kegembiraan keluarga, kegembiraan masyarakat. Kita tidak bisa menjadi anak-anak kegelapan. Anak-anak kegelapan hanya menjadi bangkai-bangkai tulang belulang di masyarakat. Hanya seperti itu. Untuk apa menjadi masyarakat seperti itu? Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan agar Tuhan sudi memberikan berkat-berkat-Nya di dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dan dalam lingkungan-lingkungan kita. Sehingga Tuhan bangga terhadap diri kita. Kita tidak hanya disebut Katolik, tetapi Katolik njobo njero, Katolik njobo njero, Kristen njobo njero, dan seterusnya. Mari kita hening sejenak. Mari kita bangkit.